Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-183 dari urutan Umdah Al-Ahkam. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, an Aisyah wa Ummi Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kedapatan waktu subuh tatkala itu beliau dalam kondisi junub karena kumpul dengan istrinya. Summa yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau itu mandi lalu puasa, Faridin azani Allah wa yakum. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari dua istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Ummu Salamah. Keduanya menceritakan bahwa suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang dalam kondisi Ramadan, sedang dalam posisi Ramadan. Malam-malam Ramadan beliau kumpul dengan istrinya. Beliau itu menjimai istrinya. Dan yang lahir kasus ini dialami oleh Aisyah, dialami oleh Ummu Salamah, karena dua-duanya cerita. Sampai pagi hari datang waktu subuh belum sempat mandi. Padahal kondisi beliau kan sedang junub. Pada waktu sudah masuk azan subuh, beliau baru mandi, sholat subuh, terus neruskan puasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya kawan, beberapa hukum utama. Yang pertama, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil itu bukan syarat sahnya puasa. Jadi suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil itu bukan syarat sahnya puasa. Suci dari hadas itu syarat sahnya sholat dan syarat sahnya tawaf dalam mazhab jumhur. Jadi kalau sholat itu ijma', kalau tawaf sedikit ada khilaf. Tapi untuk puasa para ulama kita sepakat. Jadi suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar itu bukan syarat sahnya puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Oleh karena itu para internazani Allah yakum, apa hukum orang puasa ngentut? Ya ora apa-apa, poso-poso ngentut. Ora oleh ngentut lara kabeh. Poso-poso ngentut boleh. Poso-poso terus junub.
tapi junubnya bukan jima, bukan haid, poso-poso ya Wan. Terus junub, tapi junubnya itu bukan karena jima. Junubnya yakni hadas besarnya itu bukan karena haid nifas, Allah kita belakang. Jadi kita bahas belakangnya. Kalau hadas besarnya, junubnya bukan karena faktor-faktor yang nanti akan kita sebutkan di poin yang kedua, maka itu tidak membatalkan puasa, karena tidak termasuk syarat sahnya puasa itu dalam kondisi suci. Apa gambarannya? Poso-poso, awan-awan, junub tapi nggak jima. Yo poso-poso terus ngimpi. Yo poso-poso ya koper-koper ngimpi ngono. Ini poso-poso terus ngimpi basah, terus tangi-tangi itu ada air mani yang kelihatan keluar di sarungnya, di celananya. Kondisi apa dia sekarang dalam fikih thaharah? Kondisi apa sekarang? Ya Wan, junub, hadas besar. Wajib untuk mandi kalau mau sholat, gitu ya. Apa hukum puasanya? Apa hukum puasanya? Batal apa sah? Sah. Hukum puasanya sah. Baik. Nah, kenapa? Karena bersuci itu bukan syarat sahnya puasa. Dari sini maka muncul kasus dalam hadis ini. Kalau ada orang malam-malam itu kondisinya hadas besar. Hadas besar itu kan bisa junub, bisa haid, bisa nifas, gitu ya. Nah, kalau orang itu dalam kondisi hadas besar, junub lah, kemudian sampai subuh itu urung adus, adusnya yo berazan terus adus terus budal ning masjid sholat subuh, puasanya sah, puasanya sah. Begitu juga dengan para akhwat itu malam itu masih haid, kemudian dia itu suci kira-kira jam 3 jam setengah 4. Karena merasa suci langsung sahur terus karepe ngono poso, tapi gak sempet adus haid kecuali setelah azan. Puasanya sah apa tidak? Sah. Kenapa? Karena bersuci itu bukan syarat sahnya puasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan azani Allahu yani wa iyyakum. Yang merupakan syarat sahnya puasa atau bahasa lain itu adalah pembatal puasa. Itu kalau junubnya, yani kalau jima terus haid nifas terjadi saat puasa, itu yang membatalkan puasa. Jadi kalau jima atau haid atau nifas terjadinya saat puasa, siang hari bulan Ramadan, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma sebentar. Gambarnya demikian. Ada seorang wanita malam-malam itu masih haid, isya gitu saya haid. Isu-isu jam 3:30 ngono dia poso pora ikut hari ke-7 kok gak suci-suci ngono. Dia lihat itu masih haid, belum suci. Akhirnya gak niat poso, wong gak suci kok. Sampai adzan belum suci. 5 menit, 10 menit setelah adzan keluar al-qassatul bayda. Apa itu al-qassatul bayda? Apa itu keluar al-qassatul bayda? Woyan, suinrek. Al-qassatul bayda itu lendir warna bening yang keluar di ujung haid. Haid itu kan rata-rata 7 hari 8 hari. Awal hari itu kan terus banyak gitu ya. Tambah lama tambah dikit, tambah lama tambah dikit, tambah lama tambah dikit. Itu kan wis 5 hari, 6 hari terus karek bercak. Wis karek bercak, karek tipis gitu. Lah, tiba-tiba kok di hari yang ke-7, dari yang ke-8, tiba-tiba kok ono yang merembes koyo dresene. Dilihat ternyata rembesan itu bukan darah, tapi warna bening.
warna putih bening atau kadang-kadang sedikit keruh, yang penting warnanya itu putih, itu namanya al-qassah al-bayda. Nah, kalau seorang wanita haid di ujung haidnya keluar al-qassatul bayda, berarti dia itu suci. Berarti dia itu suci. Keluarnya qassatul bayda itu 10 menit setelah azan. Setelah azan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? 10 menit setelah azan. Apa hukumnya? Hukumnya wajib mandi terus sholat subuh. Sholat subuh kan sejak subuh itu. Sholat subuh sejak jam waktu nih. Sholat subuh itu kan dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Waduh rek, sebutnya nih, dari mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari itu kan kira-kira kalau di Indonesia 1 jam 1/4 roto-roto 1 jam 1/4. Ini baru lewat 10 menit, berarti kan waktunya masih 1 jam. Dia masih mendapati waktu subuh, berarti wajib mandi terus sholat subuh. Pertanyaannya, puasa apa mboten? Puasa apa tidak? Tidak. Kenapa? Yuk, dia nggak sah kalau puasa. Kenapa? Ada 10 menit di waktu puasa masih kondisi haid, maka dia nggak puasa. Yang jadi ini ijma di kalangan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ini mbak ini oleh mangan apa ora, itu aja yang jadi masalah. Tapi nek puasanya jelas nggak sah. Kenapa? Karena ada sebagian kecil dari waktu puasa dalam kondisi haid, 10 menit dia dalam kondisi haid. Maka seandainya dia hari itu tuh nekat tuh subuh saat maghrib subuh terus poso, puasanya dipastikan nggak sah. Pertanyaan yang muncul di kalangan para ulama hanyalah, wanita semacam itu oleh mangan, oleh ngombe apa ora? Jadi sebagian ulama mengatakan ya oleh lah, nggak poso kok. Sebagian ulama mengatakan meskipun nggak puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa? Orang itu uzurnya telah, orang itu uzurnya telah hilang. Maka wajib untuk menghormati Ramadan meskipun nggak poso. Jadi nggak boleh mangan, nggak boleh minum, bukan karena puasa, tapi ihtiraman li Ramadan, untuk menghormati Ramadan. Dan ini fikih yang berkembang di negeri ini. Dalam mazhab Syafi'iyah, fikihnya ini. Makanya jenengan kalau mendengar ada saudara-saudara kita dari para kiai, dari kalangan nahdiyin berfatwa dengan fatwa ini, oh jenisnya ini barno, memang fikih semacam itu dalam fikih Syafi'iyah. Jadi orang itu kalau ada uzur, ada uzur yang membolehkan untuk nggak puasa, kemudian di tengah-tengah hari uzurnya hilang, maka nggak boleh makan, nggak boleh minum, meskipun nggak poso. Contoh, ada orang musafir dari Jakarta, budal jam sore, numpak bis, ya karena dia musafir, akhirnya budal sore nyampe subuh itu saya nyampe nanti bendi. Yes, nyampe Tuban, mau nyampe dia lah, pokoknya subuh sholat subuh di Tuban. Gak poso musafir, gak niat poso, pokoknya gak niat poso. Terus sampai yo isu-isu yo bar subuh yo sarapan yo opo, pokoknya opo lah, gak poso kok. Sampai rumah jam 7 pagi. Dia dari Jakarta itu budal untuk urusan opo sedino dino, terus mulai sampai rumah jam 7 bagi. Status dia berarti satu, dia kok musafir, nyampe oma kok musafir, wes sampai oma ini jam 7 pagi, sampai 7 pagi itu sampai rumah, berarti dia status musafirnya hilang. Dia sudah sampai rumah, berarti sudah tidak lagi musafir, tapi wes kadung gak poso. Dia gak poso loh. Pertanyaannya, sampai rumah maghrib kan sesuai jam gitu sampai maghrib kan saya lama, boleh makan nggak, boleh minum nggak orang ini? Sebagian ulama mengatakan ya oleh, wong gak poso. Sebagian ahli ilmi mengatakan, sebagian ulama mengatakan nggak boleh makan, nggak boleh minum, bukan karena puasa, tapi karena menghormati Ramadan, ihtiraman li Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi pembahasannya bukan masalah orang itu wajib poso apa enggak. Pembahasannya itu adalah
orang itu boleh makan apa tidak. Meskipun kalau kita lihat dari dalil, ana sendiri mengatakan mangan boleh tapi ojo di tempat terbuka. Ulah engko mentang-mentang jenengan kita safar mangan ngarepe dalan, ngarepe omah. Takoni karo wong, "Sampeyan gak poso ta, Pak?" "Kiai gak poso." Ngono. Musafir. Ya jangan mangan yo jero kamar. Yani ya ora usah konangan karo anake. Ya wis pokoke mangan ngono jari semacam itu boleh-boleh aja. Secara fikih boleh-boleh aja insyaallah, tapi jangan di tempat umum. Tapi yang penting puasanya enggak sah. Kembali pada hukum haid dan nifas. Berarti karena dia ada 10 menit dalam kondisi haid dan nifas maka puasanya enggak sah. Hari itu dia enggak boleh puasa. Enggak boleh puasa. Tapi masalah yang muncul adalah boleh makan atau tidak. Kalau dibalik dia itu Ramadan poso suci, dalam kondisi suci Ramadan puasa. Ya sahur ya apa? Subuh kondisi puasa sampai zuhur poso, sampai asar poso, sampai jam 5 isek poso. Siap-siap buka 5 menit sebelum maghrib keluar darah haid. 5 menit sebelum maghrib darahnya keluar. Darahnya itu keluar. Tayyib. Koyo ngompol ngono dibuka ternyata darah. Wanita yang semacam itu tadi, apa hukum puasanya hari itu? Kan 5 menit. Karek dengi to, ya karek adzane to. 5 menit sebelum adzan maghrib keluar darah haid. Apa hukum puasanya hari itu? Batal. Wajib mengqadha, gitu ya? Batal, wajib mengqadha. Misalkan Ustaz kadung lapar Ustaz. Yo nasib. Nasib. Pertanyaannya, berpahala apa tidak yang dia lakukan hari itu? Urusan pahala itu gak urusan fikih. Urusan pahala itu kajian lain. Nek kita ngaji fikih itu nggak bahas pahala, bahas sah nggak, kajian fikih itu kaku asli ini ngono. Kaku terus piye ngono ngaji fikih itu. Makanya yo nek ngaji fikih terus usah kereng-kereng dadi tambah kaku. Nih pokoknya delok to ustad terus ngajari itu usul fikih, terus kaidah fikih, iku nek gak pinter-pinter madu dengan ilmu-ilmu yang lain, lak kewah wonge. Kenapa? Usul fikih itu bahasnya sah enggak, batal enggak, semua ini bahasnya. Kata tuh bahas pahala. Jadi orang tadi wis repot-repot poso, ya wis lapar, ya wis ngorong, wis opo, jelang maghrib keluar darah. Fikihnya batal. Wajib mengqadha. Lah, pertanyaan ilmu lain, dapat pahala apa tidak? Dapat pahala, tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia ada uzur. Salah satu di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nih biasa nglakoni amal. Kemudian karena dia itu safar, terus gak iso nglakoni amal, sakit, kutibalahu muqiman sahiha. Ditulis pahalanya seperti dia dalam kondisi sakit, kondisi sehat, kondisi tidak safar. Indahnya Islam. Jadi ono wong yo biasa itu poso Senin Kemis terus, tapi aku ora. Biasa wong itu rajin poso Senin Kemis. Aku ada poso Senin Kemis ngantuk kan ngajari, ngawantuk pol. Akhirnya pakar pikir wis ora usah poso ya sen. Engko poso terus tambah kuru aku. Wis kuru tambah kuru. Lah sing biasanya rajin poso Senin Kemis, poso. Suatu hari sakit sehingga gak poso Senin Kemis, maka dia tetap ditulis oleh Allah poso Senin Kemis. Biasanya selalu sholat malam, gak pernah meninggalkan sholat malam. Suatu hari sakit, maka dia ditulis oleh Allah tetap mendapatkan pahala Senin sholat malam. Itu indahnya Islam. Nek wong itu biasanya taklim, ora tau gak taklim. Terus suatu hari sakit atau safar atau apa, tetap ditulis sebagai orang yang taklim. Jadi kutibalahu sahihan muqima, kata Rasulullah SAW. Ditulis baginya mendapatkan pahala koyok tatkala sehat, koyok tatkala
tatkala mukim. Jadi yang kedua ini, poin yang kedua, kita katakan bahwa hadis ini menunjukkan, jadi yang membatalkan puasa itu mboten hadasnya, tapi yang membatalkan puasa itu adalah jima'nya, haidnya, atau apa? Nifasnya. Itu yang membatalkan. Adapun efek yang berupa hadas, maka itu gak membatalkan. Contoh, suci dari haid 5 menit sebelum maghrib, sebelum subuh. Jadi tiba-tiba keluar 5 menit langsung niat poso, yo gak sempet sahur, yo sempet minum seteguk ngono to ae. Terus poso. Sah puasane? Sah, bahkan wajib untuk puasa. Meskipun adus haidnya setelah azan. Kenapa? Yang masuk ke waktu puasa itu bukan haidnya, tapi hadasnya. Haidnya sudah berhenti sebelum, yani haidnya sudah berhenti sebelum azan. Sebelum azan, yani sebelum azan subuh. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang itu kalau dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas, boleh untuk tidak langsung mandi. Nek orang itu dalam kondisi hadas boleh tidak langsung bersuci, meskipun sunnahnya langsung bersuci. Secara hukum fikih boleh tidak langsung bersuci. Dari mana kita ambil kok hadis yang memunculkan faedah ini? Rasulullah SAW kan junub, tapi hadisnya baradan. Lah junubnya kapan? Gak jelas. Pokoknya junub. Yang dalam kondisi junub. Jadi tidak begitu selesai junub terus apa? Terus adus. Enggak harus begitu. Jadi boleh ditunda, boleh diundur, boleh-boleh aja. Meskipun sebaiknya langsungan. Seorang mukmin itu disunahkan oleh Rasulullah SAW selalu dalam kondisi suci. Seorang mukmin itu dianjurkan oleh beliau SAW selalu dalam kondisi suci. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mimpi masuk surga. Rasulullah mimpi masuk surga itu beberapa kali. Lah, suatu hari pada waktu beliau di kota Madinah, Rasulullah SAW itu pernah mimpi masuk surga. Saat beliau mimpi masuk surga, itu beliau mendapati bunyi terompahnya Bilal itu di hadapan. Beliau masuk, Bilal sing ngarepe. Bilal bin Rabah. Jadi beliau itu sangat dekat dengan Bilal sampai gaya terompah itu apal. Pagi-pagi batas sholat subuh, Bilal dipanggil sama Rasulullah. Bilal, sampean ku amale opo? Kok mendahului aku masuk ke dalam surga? Lah ngipi kok dikebakasan Ustaz. Lah mimpinya Rasulullah kan gak kaya mimpinya sampean. Mimpinya Rasulullah itu kan wahyu. Mimpinya Rasulullah itu wahyu. Kalau ada perintah dalam mimpi itu adalah perintah wahyu. Nabi Ibrahim membelai anak Ismail kan gara-gara mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Nah, aku semalam mimpi aku belai sampean. Piye nak? Ngono to. Yani ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Anake kan api an Ismail. Yani ya abati fa'al ma tu'mar sadijuduni insyaallah minas sabirin. Pak, jenengan lakukan perintah ya Allah. Yani insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Karena itu mimpi Nabi. Rasulullah SAW pernah juga mimpi setelah 6 tahun berada di kota Madinah, terusir dari kota Mekah, beliau SAW itu mimpi budal ning Mekah, mimpi tawaf, mimpi sa'i, mimpi budal umroh. Rasulullah itu sempen. Kenapa? Mimpinya beliau itu wahyu. Diceritakan kepada para sahabatnya. Para sahabat sempen karena 6 tahun sudah gak pernah lihat yani Ka'bah. Akhirnya terjadilah peristiwa Hudaybiyah, terjadilah peristiwa apa? Gara-gara mimpi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad sadaq, yani
Ru'ya bil haq, jadi Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpimu dengan yang benar tersebut. Ngomong apa mu? Oh, Rasulullah mimpi masuk surga. Ketemu? Ini beliau mendengar Bilal itu ada di hadapan beliau. Pada sholat subuh dipanggil Bilal. Bilal, ma sabaqaka ilal jannah. Jadi apa itu bahasa beliau? Ya Bilal, apa yang menyebabkan engkau itu mendahului aku masuk ke dalam surga? Ma sabaqtani ilal jannah. Apa yang mendahului engkau masuk ke dalam surga? Jadi engkau kok disian masuk surga itu amalmu apa? Bilal yang ngomong, ya Rasulullah, enggak ada ya Rasulullah. Jadi mesti ada. Ingat, amal yang kamu lakukan apa? Maka akhirnya Bilal itu ngomong, ya Rasulullah, ma uhdithu la fi naharin wala fi lail illa wa atawallahu wa usalli. Ya Rasulullah, setiap kali aku hadas, enggak isu, enggak awan, enggak sore, enggak bengi, langsung aku wudhu terus sholat 2 rakaat. Makanya Rasul mengatakan, oh ngono, pantes. Pantes apa tuh iku? Ini aku sampai saya kira so ngelakoni ben hadas terus wudhu, baru wudhu terus sholat. Coba sampean pas enak-enak di sawah macul ngentut tut ngono, terus ninggalno pacule terus wudhu terus gak macul sholat toh, sholat 2 rakaat bareng ngono maculne, bareng ngono maculne enak-enak ngarit ngono, terus bulet pipis, terus pipis bar cawi terus wudu, baru wudu terus sholat ngono. Enak-enak ngajar, tengah-tengah ngajar ngentut toh, tengah-tengah ngajar ngentut. Di sini santri nih ya, bentar ahi saya mau ke masjid terus wudu terus sholat ngono ya repot ya kan. Sing repot kan malam jam turu misalkan jam 10, jam 2 kebelet pipis tangi terus pipis terus wudu terus sholat terus turune engko jam 3 apa jam 2 ini belet pipis nih terus tangi terus wudu terus sholat terus jam 2 turune turun ruwet ya mak, ini ruwet. Makanya Rasulullah mengatakan, oh pantes. Jadi kalau memang dengan amal sekelas itu, pantes kalau kamu itu, jadi ada di depanku tatkala masuk ke dalam surga. Lah, salah satu di antara faidah yang ada dalam hadis Bilal, seandainya gak iso salate minimale apa? Minimale orang itu dalam kondisi selalu suci. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Amal seorang muslim dalam kondisi suci itu nilainya lebih dibandingkan amal seorang muslim dalam kondisi hadas. Podo-podo maca Qur'ane, podo-podo zikire, podo-podo apane, itu beda. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sedang pipis. Sedang pipis. Lah pipis wong biyen itu kan yo kadang-kadang yo di pinggir-pinggir sawah, kadang-kadang di opong, wis koyo kehidupan di desa lah, kok koyo wong kota. Yani kadang-kadang di pinggir-pinggir sawah, kadang-kadang di opong. Pada waktu Rasulullah sedang pipis itu ada sahabat lewat. Namanya lupa. Pokoknya ada sahabat lewat. Terus salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diem. Sampai yang 3, Assalamualaikum, diem. Yang 3, yang 3, sahabat itu masya Allah sedih gitu. Aku udah apa kalau Rasulullah salam gak dijawab gitu. Setelah selesai pipis, Rasulullah SAW itu terus wudu. Dalam sebagian riwayat tayamum. Terus baru jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Terus Rasulullah ngomong, tadi itu aku gak jawab salammu itu bukan karena apa-apa. Illa anni akrahu an adzkurullah illa ala taharah, kata beliau. Aku itu gak kepingin, aku itu gak seneng, gak kepingin, aku itu benci menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak suci. Meskipun berzikir kepada Allah dalam kondisi tidak suci itu boleh, tapi bagaimanapun juga sebaiknya dalam kondisi suci. Lah, seorang muslim itu kan diusahakan selalu zikir,
Jadi kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau dalam kondisi hadas, meskipun hadas besar, meskipun junub, kemudian gak langsung bersuci itu boleh. Junubnya ba'da isya, aduse arepe subuh, itu boleh-boleh aja. Junubnya ba'da subuh, aduse arepe zuhur, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah begitu hadas langsung langsung bersuci. Begitu hadas itu langsung bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang ada di hadapan kita, hadis Aisyah sama hadis Ummu Salamah. Kita lanjut. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, "Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, padahal tatkala itu sedang puasa, fa akala aw syariba, lalu dia itu makan, lalu dia itu minum, fal yutimma saumahu, maka hendaknya dia itu menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena sungguhnya dia itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah. Baik. Para hadirin Allah alaikum. Hadis ini maknanya jelas banget. Barang siapa yang lupa yo, poso-poso mangan ngombe, maka lanjutkan puasanya. Karena sebenarnya dia itu rezeki yang Allah rezekikan kepada dia. Puasanya enggak batal. Hadis ini memberikan kepada kita faedah-faedah berharga dalam fikih puasa. Pertama, makan, minum itu membatalkan puasa. Sengojo, ijma'an, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bicara di sini tentang masalah lupa, berarti sengojo ya batal. Jadi tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya wong poso itu gak boleh mangan, gak boleh minum selama waktu puasa. Yani selama waktu puasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, silakan minum sampai nampak bagi kalian waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Lepas fajar sempurnakanlah puasa sampai malam. Berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, apa itu makan? Apa itu minum? Jadi kayaknya sudah pernah Anda sebutkan, nggak tahu di sini atau tempat lain. Kalau sudah di sini ya ben murojaah, kalau belum ya ben. Apa itu makan? Apa itu minum? Yang dikatakan oleh para ulama sebagai pembatal puasa ijma'an. Jadi makan dan minum itu para ikhwah kaidahnya dua. Pegang kaidah ini, karena kaidah ini menjawab semua permasalahan makan minum saat puasa, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para ulama. Kaidah yang pertama, kullu ma dakhala fil jawf min majrat ta'am fahuwa muftir. Kullu ma dakhala fil jawfi min majrat ta'am fahuwa mubtil, fahuwa muftir. Muftir apa muftir sesuai.
segala sesuatu apapun yang masuk ke dalam jauf. Jauf itu apa ya? Jauf itu sesuatu yang tidak nampak dari luar tubuh, itu jauf. Jeroane wong. Jeroane wong. Jadi seluruh badan ini namanya zahir. Jadi ini ketutup, tapi kapan dibuka itu kayak saya ketok, itu saya namanya zahir. Jadi rongga mulut itu masih zahir. Bukan rongga mulut. Wong itu mangap. Iku kan di center ngono saya ketok intek saya ketok apa? Untune ya saya ketok gusine, saya ketok ilati. Lah kalau di daerah itu masih daerah situ, itu belum jauh namanya. Hidung ini di dalam, tapi kalau di kene di center kan ketok jerone. Itu masih belum jauh. Jauh itu kalau sudah nggak mungkin kelihatan dari luar. Makanya para ulama kita mengatakan batasan jauh minimal itu sini. Kalau air itu wis masuk begini, wis masuk mburini intil-intil. Oh, apa toh jenenge? Wis masuk tenggorokan apa kerongkongan? Wis pokok ingun lah. Itu namanya jauh. Ana perlu pertegas ini, sebagian ikhwah memahami masalah ini salah. Dia mengatakan jauh itu perut, yakni segala sesuatu yang masuk ke perut. Yang Anda katakan, antum dari mana memahami jauh? Ini Mahmud Yunus, aku sejak kapan fikih itu difahami dari Mahmud Yunus? Berarti nih kalau sampai memahami jauh itu perut, berarti makan sampai sini belum batal, dan itu fatal. Jauh itu jeruani wong. Jeruani wong apa ya? Jeruani wong, sesuatu yang tidak nampak dari luar, sesuatu yang tidak nampak dari luar. Jadi nek sesuatu saya bisa nampak dari luar, kayak mulut itu nek mangap ngono yo. Itu kan saya ketok teko jaba. Lah itu belum jauh. Nih hidung itu nek kamu di center ngono kan iki saya ketok teko jaba. Itu belum jauh. Tapi nek wis melewati itu, maka sudah masuk ke jauh. Jauh itu berarti apa bahasa Indonesia? Wis pokoknya lah. Jauh ngono ya. Kullu ma dakhala ilal jauh. Segala sesuatu yang masuk ke jauh min majrat ta'am, dari tempat saluran makanan, dari tempat wong itu makan, wong itu ngombe, fawa muftir, maka itu membatalkan puasa. Lah majrat ta'am itu apa ya kawan? Majrat ta'am itu mulut, maksud ini toh. Majrat ta'am itu mulut, tempat masuknya makanan, minuman itu kan mulut. Jadi apapun yang ada wujudnya, yang ono wujudnya loh itu, yang ono wujudnya itu masuk lewat jalur makanan ke dalam tubuh, maka itu membatalkan. Meskipun itu bukan makanan. Meskipun itu bukan makanan. Makanya kalau ada orang yani makan itu batal. Orang ngelek neker, poso-poso ku ngelek neker udah lek. Ya nggak pakai air, nggak pakai apa, neker tuh. Apa hukumnya puasanya? Batal. Dari sini kita mengatakan minum obat kapsul itu loh. Karena orang tahu wong itu mampu minum obat tanpa air. Ditaruh lidahnya langsung dimasukkan masuk. Apa hukumnya? Batal. Duh, Ustaz batal jadi gak mangan Ustaz. Jadi nguntal iku. Nguntal obat gak mangan Ustaz, malah pahit to, yo gak warak, yo gak ilang ngelake. Iya, itu hukumnya makanan. Karena kaidah makanan itu kullu ainin atau kullu ma dakhala fil jawf min majrat ta'am fahuwa muftir. Jadi apapun yang masuk lewat jalur mulut, apapun yang masuk lewat jalur mulut. Yang kedua, apakah hidung itu majrat ta'am? Hidung. Majrat ta'am. Ataukah tidak? Majrat ta'am apa tidak? Apakah mata, telinga itu majrat ta'am? Ataukah tidak? Lah, di sini titik masalah. Di sini kajian fikihnya jadi bermasalah. Sebagian ulama mengatakan hidung itu majrat ta'am. Hidung itu majrat ta'am. Buktinya
nek wong iku mulute sariawan parah ngono ya, makan lewat mana? Makanan dimasukkan lewat hidung. Yang kedua, nek wong iku wahing, ngerti wahing? Wahing pusing ngono ya. Kadang-kadang itu keluar dari hidung sego. Iya toh? Yo, kadang-kadang itu keluar dari hidung itu sego. Nek orang itu hidungnya buntu karena pilek pol, nafasnya pakai mulut, gitulah. Dari analisis ini, maka sebagian para ulama mengatakan hidung itu majrut ta'am. Hidung itu majrut ta'am. Akhirnya dari analisis ini, para ulama yang mengatakan hidung itu adalah keluarnya tempat bisa untuk tempat masuknya makanan, majrut ta'am, maka berarti apapun yang masuk lewat hidung jadi membatalkan puasa. Dan itu mendapat sebagian para ulama, di antara mereka yang anak tahu adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan itu. Alasannya karena sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang wudu, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Kamu iku nek kapan wudu, nek nyedot air ke hidung itu kok nemeni, kecuali kalau sedang puasa. Dikhawatirkan kalau disedot terlalu dalam, air itu masuk ke dalam jauh dan malah membatalkan puasa. Taib, itu masalah hidung. Sekarang mata, obat tetes mata, obat tetes telinga. Itu kalau siang-siang kemudian obat tetes telinga, obat tetes mata membatalkan apa tidak? Apa mazhab yang berkembang di negeri ini? Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah batal. Jadi puasanya batal. Alasannya karena itu juga masuk ke jauh. Alasannya karena itu juga masuk ke jauh. Alasannya itu rada aneh sebenarnya sih. Jadi pada waktu diskusi mengenai masalah ini, dia mengatakan, masuk Ustaz ke jauh Ustaz, apa buktinya? Jadi kalau tetes moto buktinya dikini pahit Ustaz. Ini pahit. Aku ora tahu sih. Iya toh, pahit. Si pahit. Pahit itu pahit rasa obat apa pahit apa? Kau ngicipi obat mata? Obat mata untuk dilat gitu. Hah? Bahaya ya? Ya sudah. Tetes telinga. Kenapa sampai ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Sebagian ulama mengatakan obat tetes telinga itu membatalkan puasa. Sebagian ulama mengatakan obat tetes mata itu tetes telinga tidak membatalkan puasa. Pekajiannya itu dari apakah obat tetes itu kalau diteteskan ke telinga itu nyampe ke jauh apa tidak? Nyampe ke sini apa tidak? Kalau kita katakan nyampe ke sini berarti batal. Karena nyampe ke jauh. Jadi itu majro. Majro itu berarti nyampenya itu ke sini loh, ke tempat saluran makanan. Dikatakan majro ta'am, tempat saluran makanan itu adalah nek dilebokno iku mlebune ning tempat makanan. Tempat makanan apa? Kerongkongan. Nggih, kerongkongan. Tempat makanan itu kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan ya. Kerongkongan. Tapi mayoritas para ulama kita mengatakan, oh ya ora. Iku pahit itu gak karena obat, ya memang karena sampean loro. Pahit kan loro kabeh to. Ya Mas. Sehingga jumhur para ulama mengatakan, jumhur ahli ilmi itu mengatakan bahwa yang dari mata, dari telinga itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada yang mengatakan obat mata, obat telinga membatalkan puasa, dari mana titik pemahamannya? Titik analisis ilmiahnya dari yang Anda sebutkan tadi. Dan itu wajar, dunia ilmiah semacam itu wajar banget, normal-normal aja. Jadi cara pandang semacam itu ya normal aja. Enggak usah terlalu ribet gitu loh. Enggak usah terlalu ribet menghadapi kajian-kajian fikih. Jadi normal itu masih sangat bisa iya bisa enggak. Namanya analisis ilmiah itu bisa iya, bisa tidak. Jadi orang itu beda-beda antara satu pemahaman dan yang semacam ini itu sejak zaman sahabat dulu sudah kayak begini. Jadi memahami satu masalah itu cara pandangnya aja yang beda. Misalkan ono wong turu we. Bendina itu baris aku turu subuh. Terus mati. Terus sampean ku ngomong, wong iki wong apik. Ngono ku bojone ngamuk-ngamuk. Apik napa Ustaz? Ora turu gak tau salat bengi, gak tau ngaji. Ora turu wae.
Lah, nek cara mandangi iku teko gak salat bengi, teko gak ngaji, dadi elek. Cara mandangi turu ae, yo gak tau dominoan, yo gak tau remian, yo gak tau yang rasa-rasa, yo gak tau dugem, yo gak tau apa turu ae. Dadi api. Yo cara pandang aja kok ruwet. Jadi karek sampean ku mandang dari titik mana? Kalau mandangnya dari titik ini, dadi wong elek. Tapi kalau mandangnya dari titik ini, dadi wong api. Nah, dan itu normal toh. Cara pandang semacam itu normal-normal aja. Dan fikih itu penuh dengan cara pandang semacam itu. Fikih itu penuh dengan cara pandang semacam itu. Makanya hilangkan pemahaman fikih salafi. Ini ku fikih salafi, ini ngono. Gak sejak kapan ono pemahaman semacam itu? Yani sejak kapan ada pemahaman semacam itu? Sekarang dalam masalah tetes telinga, itu yang fikih salafi yang mana? Yang mana? Karo-karo nih. Wong yang satu pendapatnya Imam Syafi'i, yang satu pendapatnya Ahmad. Dan dua-duanya kan salafun as-saleh. Dua-duanya itu salafun as-saleh. Lah, adapun kalau saya menguatkan salah satu pendapat, sopo aku sampai menjadikan fikihku itu fikih salafi. Dan kemudian yang lain itu bukan. Jadi selagi analisis ilmiah itu masih memungkinkan dan itu ada di koridor Ahlus Sunnah, ada di koridor Ahlus Sunnah, maka jadikan itu adalah fikih Ahlus Sunnah. Ini fikih Ahlus Sunnah, itu fikih Ahlus Sunnah, dan itu cara pandang yang normal aja. Karena hal semacam ini, gaya berpikir semacam ini sudah ada sejak zaman siapa? Para sahabat. Sering tuh anak ingatkan hadis yang dalam Sahih Bukhari Muslim tentang Bani Quraidah. Pagi-pagi selesai perang Ahzab, beliau sallallahu alaihi wasallam selesai perang Ahzab, beliau sallallahu alaihi wasallam itu istirahat. Belum sempat istirahat, datangi sama Jibril. Datangi nyini sama Jibril. Nyini kemudian beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, oh istirahat. Orang-orang Khaybar itu telah menjadi janji. Berangkatlah kamu ke Khaybar." Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat kumpul. Begitu para sahabat kumpul, ini sekitar jam 8 jam 9. Yani sekitar jam 8 jam 9 Rasulullah SAW memerintahkan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Perintahnya Rasulullah jelas, jangan sampai ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya berangkatlah mereka dengan satu komando, berangkat ke Bani Quraidah, dan jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah sendiri berangkatnya besok. Rencananya berangkat besok. Para sahabat berangkat duluan. Di tengah perjalanan datang waktu asar. Anggaplah ini Masjid Nabawi, ini Bani Quraidah, asar masih di sini. Asar itu masih di sini. Para sahabat akhirnya berhenti, yuk salat. Sebagian sahabat ngomong, ya salat. Ini salat asar. Nanti kan nutut waktu nih kalau sampai Bani Quraidah. Sebagian sahabat mengatakan, sampean ku piye to Kang? Rasulullah tadi pesan apa? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kita di sini sholat asar nyantai di Bani Quraidah. Sing ngejak sholat ngomong, loh Rasulullah itu karepe gak ngono. Rasulullah itu maunya tidak begitu. Maunya Rasulullah itu kita dari jam 8 jalani kongkon cepet, ben asar sudah nyampe Bani Quraidah, sholat asar di Bani Quraidah. Faktanya sekarang masih di sini. Kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Rasulullah itu tidak menginginkan kita sholat asarnya di Bani Quraidah, tapi ben cepet budale asar wis sampai Bani Quraidah, sholat asarnya di Bani Quraidah. Sing kelompok yang kedua, iku kan pemahamannya sampeyan. Pokoknya Rasulullah ngomong sholat asarnya di Bani Quraidah. Ya tetap budal, meskipun besok nyampainya besok. Akhirnya sing ngejak sholat, karepmu aku tak sholat sih. Karepmu aku tak sholat sih. Akhirnya sebagian di antara mereka berhenti sholat. Sebagian sahabat, karepmu sholat, pokoknya aku budal. Nah akhirnya sebagian sahabat berangkat. Sebagian sing tengah-tengah aku bingung. Iki ustaz loro tukaran ki piye ngono. Ono nyeni dua kelompok sahabat, satu nekat sholat, satu nekat budal. Akhirnya sebagian antara mereka itu mengambil ijtihad yang sangat lucu. Sholat sambil naik kuda. Yuk tetap budal ke kelompok. Satu instruksi yang sama. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani
Quraylah. Jangan ada seorang pun yang sholat kecuali di Bani Quraylah. Bener, yang budal terus mau sholat asari ba'da isya. Jadi dirapel lah ini. Asar, maghrib, isya. Ba'da isya sholatnya. Ini maghrib isya kan nggak masalah, bisa dijama. Tapi asari itu loh yang masalah. Keesokan harinya Rasulullah SAW berangkat. Sesampainya Rasulullah Bani Quraylah begitu teko diwaduli. Ya Rasulullah kayak wingi gegeran tengah dalan. Nah, apa gegeran? Lah inggih jenengan ngomong ngeten-ngeten kita tengah jalan gegeran. Nah terus ada yang sholat, ada yang budal terus, orang yang sholat karo naik kendaraan. Rasulullah hanya diem, senyum, gak komentar apapun, gak ada sepatah kata pun yang keluar. Menurut itu dalam dunia ilmu hadis namanya apa? Dalam dunia hadis namanya apa? Diamnya Rasulullah itu ikrar. Ikrar itu berarti kabeh oleh. Sing iki gak ada salahno, sing sholat di Bani Quraylah ba'da isya, asar ba'da isya, yo gak ada salahno, sing sholat naik kendaraan yo gak disalahno, yo gak disalahkan. Semuanya dibenarkan oleh beliau SAW. Lah, analisis ilmiah yang semacam itu mesti akan terjadi sampai hari kiamat. Hadisnya podo, cara pandangnya yang beda, analisisnya yang beda, dan itu lumrah dalam dunia fikih, itu sangat lumrah. Saya sendiri kalau anak tanya, ini yang paling benar itu yang mana? Dari yang 3 kelompok tadi. Dari 3 kelompok tadi loh, yang paling benar yang mana? Kabeh benar, tapi yang paling benar yang mana? Kok jelas? Yang pertama, yang sholat. Ini yang sholat. Podo aku. Anda pun lebih menguatkan yang sholat. Dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi Syekhul Islam mengatakan para sahabat yang sholat di tengah jalan itu lebih tepat dibandingkan yang sholat ba'da isya. Kenapa? Karena kasihnya panjang, dalam dunia usul fikih namanya li'annal asal fil ahkam mu'allalah. Jadi hukum asalnya, satu hukum itu dilihat kenapanya, bukan sekedar dalalatul alfat, tapi dalalatul ta'lil. Kenapa kok itu sampai terjadi? Ini semacam. Dan itu normal. Pemahaman para ulama itu normal banget. Ini normal sekali dalam hal yang semacam itu. Kembali ke sini. Ngomong-ngomong tadi yang terakhir. Tadi tetes telinga, tetes mata. Tetes telinga, tetes mata. Lah, adapun kalau dari mulut, kalau Anda mengatakan tetes telinga, tetes mata itu tidak membatalkan. Yang jadi masalah adalah kalau dari mulut, dari hidung, dari mulut, dari hidung. Nah, kalau ada orang itu sakit Ramadan, terus pakai obat uap. Ada toh obat modern itu dipakai mulutnya itu pakai uap kemudian diwapi itu ben seger. Nek poso-poso batal apa mboten? Pakai obat uap itu batal apa enggak? Poso sakit-sakit saat batal ira apa-apa. Aku enggak bahas masalah batal enggak apa-apa. Iki masalah kalau orang yang sakit itu kepingin puasa, tapi oleh dokter disuruh pakai obat uap. Itu puasanya batal apa enggak? Puasanya batal apa enggak? Batal enggak? Ya tergantung ya, Wan. Uap itu benar-benar udara tok ataukah mengandung unsur air? Kalau itu udara tok maka nggak batal, itu hukumnya kayak hukum orang nafas. Tapi kalau uap itu mengandung unsur air maka batal, karena berarti ada air yang masuk ke dalam jauf. Ada air yang masuk ke dalam jauf. Obat sedot hidung, poso-poso pilek, terus pakai sedot apa jenis itu? Inhaler, mana ya? Batal apa batal? Batal apa enggak? Dengan kita katakan hidung itu majrah ta'am, batal apa tidak? Ngaji fikih ku sing rodok tenanan. Ini ayo, batal apa enggak? Ya tergantung tadi ya, Juan, tergantung. Inhaler itu
murni udara atau mengandung unsur basah atau mengandung unsur air. Kalau murni udara nggak batal, tapi kalau ada unsur air yang masuk maka batal. Maka batal. Wallahu alam bi as-shawab. Nah, ya. Taib. Ya? Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama sebenarnya. Sekarang masuk ke kaidah yang kedua. Anda katakan tadi kan ada dua kaidah. Kaidah yang kedua, kaidah yang pertama tadi apa ya, Wan? Kaidah yang pertama tadi apa? Kullu ma dakhala fil jawf min majrat ta'am fa huwa muftir. Kaidah ini sepakati, hanya analisisnya yang beda, analisis penerapan lapangannya beda. Yang kedua, kullu ma dakhala fil jawf wa qama maqamat ta'am fa huwa muftir wa illam yadkhul min majrat ta'am. Segala sesuatu yang masuk ke dalam badan dari manapun, meskipun bukan dari tempat keluar maksudnya makanan, dari manapun, kalau berfungsi kayak makanan, maka itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kan ada toh sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tapi dipastikan gak akan nyampe sini. Apa contoh nih? Suntik atau obat yang dimasukkan dari dubur itu, apa jenenge itu? Sembolah obat apa itu? Atau infus suntik gitu ya, vaksin, DLL-nya. Membatalkan puasa apa tidak? Pertama, infus pasti membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia fungsinya fungsi makanan. Dia itu fungsinya fungsi makanan. Kan di vaksin ku 5 dino 7 dino gak mati. Yo tetep warak, padahal kadang-kadang malah lemu. Metu rumah sakit itu lemu. Kena vaksin, kena infus. Itu jelas. Kalau infus itu jelas membatalkan puasa, meskipun tidak lewat jalur makanan. Yang jadi masalah suntik, vaksin. Wingi Ramadan wingi kan ribut-ribute vaksin toh yo. Jadi membatalkan puasa apa tidak? Tergantung. Jadi injeksi vaksin itu dianggap berfungsi sebagai makanan apa tidak? Sebagian ahli mengatakan yo pokoknya mlebu ya manganan gitu. Sebagian ahli mengatakan ya ora, gak tambah warak ya gak tambah apa kok. Dan mazhab jumhur mengatakan bahwa itu tidak berfungsi sebagai makanan, sehingga tidak dianggap membatalkan puasa. Jadi itu makan minum sengaja itu membatalkan puasa. Baik, yang kedua, makan minum tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Hadis ini jelas. Jadi hadis ini jelas. Barang siapa yang lupa poso-poso mangan, poso-poso ngombe, maka tidak membatalkan puasanya. Fal yutimma shaumahu. Yang masalah adalah nek ada orang lupa mangan, ngono ya, mangan. Terus dikunyah, arepe ditelan, diingatkan sama orang, "Mas, poso." Ngono ya. Poso, sadar yo. Barang yang di mulutnya ini apa kewajibannya? Dimuntahkan, dikeluarkan. Kalau sampai ditelan, maka batal puasanya. Kenapa? Tatkala dia nelan itu dalam kondisi sudah sadar, dalam kondisi sudah tahu, sudah sadar kalau dia sedang puasa. Sing susah kan mangan sambel sing pau pedes. Mangan sambel sing pau pedes gaber ngono. Terus dieling ngono. Napa Mas? Mangan sambel poso Mas. Astagfirullah. Iku nek jam 7 isuk ngono. Gaber ngono. Soale dhewe ngono. Apa boleh minum? Apa boleh minum ya, Wan? Enggak boleh, haram, dosa besar kalau minum. Cok ditahan piye carane ngono? Mbok
apa? Kumur, mau piye ngono, pokoknya caranya piye agar pedesnya itu hilang. Ini pedesnya itu hilang. Tapi kalau sampai dia itu nekat minum, maka maka batal puasanya. Maka dia itu batal puasanya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena orang itu nek puasa-puasa terus lupa, puasanya nggak batal. Kenapa? Ya karena at'amahullah wa saqa, dia itu dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu nggak dosa, nggak sadar kok lupa. Pertanyaannya, kalau ada orang lihat Ramadan ada wong soleh sing mestine poso terus kok ketok mangan, itu dielingno apa mboten? Kan gak haram lupa. Kita yang lihat ngingatkan apa enggak? Ngingatkan. Kenapa ngingatkan? Zahir perbuatannya haram. Lah adapun dia lupa enggak dia lupa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita siang hari Ramadan makan. Siang hari Ramadan makan, maka berarti mungkar. Menurut yang lihat itu perbuatan mungkar. Menurut pelaku, nah di hadapan Allah orang itu nggak mungkar, tapi di hadapan manusia orang itu mungkar. Dan dalam hukum dunia, nahkumu ala al-zawahir, wallahu yatawallas sarair. Dalam hukum dunia kita itu menghukumi yang zahir, sedangkan urusan batin, urusan hati, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk mengingatkan. Jadi wajib untuk mengingatkan hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Baik. Oke, ini para ikhwatin azanillahu dua hadis yang kita pelajari. Sekarang itu duhur maju sekali ya. Kita tadi mulai taklim saya katakan jam 11 lebih dikit, 12 10 atau 12 lebih 4. Sudah 1 jaman lebih ya. Duhur gak kuat untuk capek. Tapi ya kan, sebelum anda tutup majelis, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo barakallahu fikum di majelis ini. Oke, monggo, bismillah. Ini yang saya tanyakan ini berhubungan dengan membatalkan puasa. Misalnya pada saat kita secara umum saja, kalau panas, musim panas, cuaca panas, supaya kita itu kuat, kemudian kita itu berendam untuk menghindari rasa haus. Kita itu bersama berendam tubuh kita ini terendam di air. Kemudian efeknya setelah kita berendam itu kita menjadi segar dan haus, rasa haus kita hilang. Itu hilang. Yang kedua, misalnya kita berada di dalam ruangan yang ber-AC dengan tujuan supaya kita time. Apa hukum mong poso rendeman, guyuran, terus apapun lah mana ben hausnya hilang. Taip, cermati dua kaidah yang saya sebutkan tadi. Apakah berada di ruang ber-AC, rendeman air, masuk ke salah satu dari keduanya? Pertama, kaidah pertama jelas karena tidak ada sesuatu dari majrut ta'am yang masuk. Yang kedua, menghilangkan haus sangat, fungsinya minum sangat. Tapi kan nggak ada yang masuk. Maksudnya masuk ke dalam dada. Yang kita bahas tadi kan infus. Sekarang uang di ruang ber-AC itu yang masuk ke badan apa? Ya ora apa-apa, wis pokoke adem ngono wae. Adem ngono wae. Ini. Terus rendeman. Apa meneh rendem paring dikasih es ngono. Wah, adem. Ini engko dadi gemeteran ngono terus hilang hausnya. Enggak ada masalah.
Apa dalilnya? Rasulullah SAW siang hari itu gerujukan, poso-poso panas gerujukan. Gitu, dan itu tidak membatalkan ini puasa. Kalau pertanyaan lanjutan, mana yang lebih bagus? Wong poso sedang dia itu nganggur, sedang misalkan PNS, Ahad libur toh, terus di rumah suasana kau ingin iki Ramadan panas-panas kau ingin iki, dia itu nih di ruang tamu itu panas, nih masuk ke kamar hasilnya dinyalakan itu adem. Mana lebih utama, poso di ruang tamu atau poso di kamar? Iki nganggur loh ya, hari Ahad libur. Mana lebih utama, istirahat di ruang tamu ben ngrasakno ngelak abot tambah akeh pahalai, atau di kamar? Nek kamar adem menang gak ngrasakno panas plus yos sir haus gak opo. Atau di ruang tamu yang panas, mana lebih utama? Dua-duanya boleh, tapi mana lebih utama? Ya kan? Kaidah syarinya bagaimana? Di kamar lebih utama. Yang di ruang yang ber-AC tadi lebih utama. Kenapa? Ma khayyir, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Illam yakun isman, ma lam yakun isman. Rasulullah itu kalau disuruh milih antara dua hal, milih sing paling penak, sing paling gampang, sing paling nyaman, selagi nggak dosa. Dalam kondisi tadi yang paling nyaman di kamar, ASEAN yang paling nyaman. Jadi yang paling nyaman. Kondisi lain, ono wong isu-isu junub. Musim dingin, pas dia itu sedang mengunjungi Pak Dene di puncak Semeru. Wong Srawa, wong kene lah, wong Sidomukti. Ono urusan ning Pak Dene itu di puncak Semeru bangunane. Musim dingin, musim dingin kok junub, ngono. Ya subuh itu arepe adus gemeter, ndelok banyu itu masya Allah ademe. Wajib mandi apa mboten? Wajib mandi. Tapi dia itu bisa masak air, pakai air anget. Lebih utama mana? Mandi pakai air anget sama mandi pakai air dingin? Nek pakai air dingin itu gemeter, tambah susah, tambah akeh pahalai, ngono ya. Atau pakai air hangat? Pakai air hangat. Kenapa? Yani Rasulullah itu kalau disuruh milih antara dua hal, milih yang paling penak, milih yang paling nyaman selagi nggak dosa, selagi tidak dosa. Jadi pertanyaan tadi, boleh orang itu di ruang ber-AC karena tidak masuk dalam kaidah makan, tidak masuk dalam kaidah makan, tidak masuk dalam kaidah minum. Dan Rasulullah SAW sendiri pernah gerujukan siang hari Ramadan, dan kalau seandainya dia itu sewengojo di ruang ber-AC maka sah, gak ada masalah, bahkan itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya Ustaz, monggo. Nggih. Sesuatu itu madhi apa mani? Madhi. Pokoknya selain mani. Ya. Pertama ya, Ustaz ya. Satunya harus dipahami dalam masalah ini. Hukum asalnya puasa itu meninggalkan syahwat. Jadi kita keluar dulu dari kajian fikih. Ini ngaji fikih itu kaku kok, pokoknya kaku. Boleh enggak. Kita pahami dulu titik masalah.
Jadi puasa itu ada hukum fikih, ada ruh. Hukum fikih itu casingnya puasa itu pokoknya gak mangan, gak ngombe, terus gak jima, itu sah. Iku casing. Tapi di dalam casing itu ono isi. Lah isi itu yang menentukan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ono wong itu poso sah tapi kono pahalai. Plus kono pahalai. Kata Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa sing poso-poso iku kok melakukan perbuatan haram, yakni mengucapkan ucapan yang haram, Allah itu nggak butuh kok dia nggak makan nggak minum. Maksudnya kono gunane. Yani kata Rasulullah SAW, farubba sa'imin laisa lahu min siyamihi inal ju' wal atas. Betapa banyak wong itu poso tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar, kecuali dahaga. Sahnya sah, tapi rono pahalai. Lah, ruhnya puasa itu adalah kata hadis qudsi. Yani kata hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW, yani dari Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibihi. Semua amalnya anak Adam itu milik dia kecuali poso, itu milikku. Aku sing bakal balas. Taraka syahwatahu min ajli. Karena dia itu meninggalkan syahwatnya gara-gara nuruti perintahku. Gara-gara nuruti perintahku. Kepingin mangan, ono panganan halal, gak dimangan demi aku, demi Allah Subhanahu wa taala. Ada minuman haus, seger, jus kono terus kulkas, tinggalkan demi aku. Lah, masalah yang jenengan sampaikan tadi Ustaz, itu secara fikih nggak batal. Pertama, yang membatalkan itu jima. Yang membatalkan itu jima, dan itu bukan jima. Itu namanya muqaddimatul jima. Yo muqaddimai, pembukaan nih. Itu tuh bukan jima. Maka tidak bisa dihukumi dengan jima. Maka tidak membatalkan. Kalau yang keluar itu selain mani, yang keluar itu madhi, keluar madhi itu hanya membatalkan hadas kecil, hanya membatalkan wudhu, tidak menjadi hadas besar. Berarti di sisi fikih dia nggak batal. Yang jadi masalah kan di sisi nilai puasa, karena dia berarti tidak taraka syahwatahu min ajli. Dia berarti nggak ninggalkan syahwatnya. Mau isu sampai magharibe ini bablasan kok ya napo ngono ya. Itu jadi nggak ada nilai taroka syahwatahu. Pertanyaannya, tatkala cumburayu ngono mau, iku syahwat apa mboten? Yo iya ngono ya pasti, gak normal. Itu tuh pasti syahwat. Itu pasti syahwat. Pertanyaan yang muncul, lho Ustaz, sebentar Ustaz, dalam Sunan Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud itu kan Rasulullah pernah mencium Aisyah tatkala puasa. Pertanyaan saya, ciumannya Rasulullah tatkala itu ciuman syahwat atau ciuman yang lain? Gak tahu. Aku ya orang ngerti aku. Ciuman Rasulullah tatkala itu ciuman syahwat apa tidak? Aisyah sendiri yang cerita. Yani tatkala beliau itu ditakoni oleh seingat saya oleh Urwah, hadis ini dalam Sahih Muslim. Yani dia mengatakan boleh toh seorang itu mencium istrinya tatkala puasa. Maka Aisyah kemudian mengatakan sambil senyum, dia mengatakan, qabbalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah itu pernah menciumku tatkala sedang puasa. Tapi kemudian Aisyah komentari, wa ayyukum, wa kana amlakakum li irbi, wa ayyukum amlaku li irbi. Tapi Rasulullah itu orang yang sangat mampu mengendalikan syahwatnya. Lah sampeyan sing ngono iku sapa? Itu kata Aisyah. Jadi beliau itu mencium itu mampu mengendalikan syahwatnya. Lah sampeyan iku
Sopo sing iso kayak semacam itu. Dan dalam hubungan rumah tangga, ciuman itu kan nggak mesti ciuman syahwat toh. Kadang-kadang ciuman kasih sayang, kadang-kadang pamitan mau kemana gitu. Jadi sangat mungkin itu terjadi, Jadi intinya roh puasa tetap dijaga. Taroka syahwatahu min ajli. Dia itu tinggalkan syahwatnya karena diriku. Wallahu a'lam. Insyaallah ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.